Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua anak soleh soleha? Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, ya Pak Guru kembali mengingatkan untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin. Baik anakku sekalian, eh, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Ya, silakan anakku sekalian diperhatikan di bukunya ya. Iya. Nah, untuk materi Asmaul Husna ini ya ada di bab 2 ya. Di bab 2. Nah, tentu saja kalian sudah terbiasa atau sudah mendengar kalimat Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, di sini Asmaul Husna berasal dari dua kata, ya, yaitu al-asma yang memiliki arti nama-nama dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau paling bagus. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang terbaik bagi Allah, ya, nama-nama paling baik, paling bagus, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah dari Asmaul Husna ini ada 99. Nah, kali ini atau di bab 2 ini kita akan mempelajari Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu yang 5 ya, ada 5 yang kita akan pelajari. Ya, ada 5 Asmaul Husna di bab 2 ini yang akan kita pelajari. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Malik, ya, Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Aziz, As-Salam. Ya, ini yang akan kita pelajari. Ya, jadi ya, apa itu Al-Malik? Al-Malik adalah ya Maharaja. Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Quddus, Maha Suci. As-Salam, Maha Sejahtera. Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan. Ya, jadi itu arti daripada 5 Asmaul Husna. Nah, anakku sekalian, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik? Iya, bagaimana cara meneladani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik itu? Seperti apa itu? Iya, jadi caranya yang pertama adalah menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Ya, jadi anakku sekalian, ya kalau ke depannya ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pemimpin, ya, apalagi pemimpin negara misalkan, ya maka jadilah ya bijaksana dan amanah di dalam memimpin. Kemudian berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Ini. Ya, jadi ya ketika seseorang ya menjadi pemimpin, apalagi dia seorang mukmin, dia seorang muslim seperti itu, maka berusahalah untuk membela bangsa dan agama
ya dengan jabatan atau kepemimpinan yang ia miliki seperti itu. Nah, kemudian mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Iya, bagaimana caranya? Iya, sini yang pertama itu adalah pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Iya, jadi ketika kita diberikan tugas misalkan, ya ada tugas kita yang harus kita kerjakan, ya maka jangan menyerah, ya jangan menyerah, jangan putus asa seperti itu. Dan memang seperti itulah ilmu. Ya, menuntut ilmu itu ya butuh kesabaran. Kemudian tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Iya, jadi tidak ada satu manusia pun ya kecuali semua pasti memiliki sebuah permasalahan. Iya, namun bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut? Iya, apakah kita putus asa atau menyerah seperti itu? Ya tentunya seorang mukmin tidaklah seperti itu ya. Dia harus tangguh dalam menghadapi segala permasalahan tersebut. Nah, kemudian melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Iya. Kemudian kuat dan tabah menghadapi ujian. Iya. Jadi manusia itu, anakku sekalian, tidak selamat dari ujian dan cobaan. Iya, maka kita harus kuat dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Kemudian tidak gentar menghadapi kezaliman. Ya, tidak gentar menghadapi kezaliman. Nah, inilah cara meneladani Asmaul Husna ya Al-Aziz. Kemudian selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Ya, coba perhatikan di situ Soleh, ada gambar ya. Ya, gambar di situ sedang kerja bakti. Nah, jadi bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus ini? Nah, yaitu pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, Allah kan Maha Suci. Ya, Allah suka yang bersih. Ya, Allah cinta orang yang bersih atau kebersihan seperti itu. Ya, maka kewajiban kita supaya Allah mencintai kita, maka marilah kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Ya, kemudian menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati. Ya, jadi hati ini juga perlu dijaga. Ya, jangan sampai kotor. Ya, dari apa itu? Ya, contohnya sifat dengki, ya, sifat iri hati misalkan. Nah, ini ya. Ini di antara penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Nah, kemudian apa lagi? Ya, adalah menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Ya, ini ya, tidak menceritakan aibnya orang. Ya, kita jaga agar supaya orang lain tidak tersakiti dengan ucapan kita seperti itu. Kemudian selanjutnya, anakku sekalian, cara meneladani Asmaul Husna Assalam. Iya. Yang pertama adalah melerai teman yang berselisih. Ya, jadi kalau ada teman yang misalkan ada yang berkelahi seperti itu, maka kita sebagai orang Muslim, maka kita lerai ya, kita damaikan mereka, ya agar supaya mereka tidak ya saling berkelahi seperti itu. Kemudian selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga dan orang lain. Ya, jadi orang lain merasa aman dengan kehadiran kita. Itu intinya ya. Orang lain merasa aman ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Iya. Kemudian membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Iya. Kita bantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, inilah cara meneladani Asmaul Husna Assalam. Nah, selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Ya, pertama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Kita namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya dengan cara beramal soleh. Iya, itu anak-anakku sekalian ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan amalan-amalan soleh yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, ya seperti sholat misalkan ya, puasa di bulan Ramadan. Ya, itu semua adalah perintah Allah yang ketika kita kerjakan, ya maka itu adalah salah satu bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Iya. Jadi di mana saja kita berada, maka kita harus jaga ketentraman seperti itu, ketenangan. Iya, tidak membuat kacau, ya, tidak membuat keributan misalkan. Ya, kemudian tidak mengganggu orang lain. Nah, ini dia ya. Anakku sekalian, ya ketika kita paham ini Asmaul Husna al-Mu'min ini ya dengan baik, ya maka ya kita tidak boleh lagi menzalimi orang lain, mengganggu orang lain. Ya sebab itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengganggu orang lain, ya kalau kita menzalimi orang lain, ya itu dibenci oleh Allah. Ya oleh karena itu sebagai seorang mukmin, ya kita tidak mengganggu orang lain. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling. Ya, seperti itu ya. Nah, inilah anakku sekalian pelajaran Asmaul Husna kita hari ini ya. Oleh karena itu anakku sekalian mohon simak baik-baik, ya, mohon dipelajari baik-baik dan diamalkan seperti itu. Saya kira ini ya, Pak Guru tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.